Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pelajaran biologi kali ini, kita akan bahas tentang bioteknologi. Bioteknologi itu berasal dari kata bios, teknos, dan logos yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis pengertian bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi adalah teknik pemanfaatan agen makhluk hidup, baik utuh atau sebagian, untuk kepentingan manusia dalam menghasilkan produk dan jasa. Adapun ilmu-ilmu yang digunakan untuk mendukung bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, rekayasa teknologi pangan, genetika, ilmu pangan, rekayasa biokimia, dan lain sebagainya. Bioteknologi terbagi atas dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang sudah dikenal oleh manusia sejak peradaban manusia. Sejak awal peradaban manusia sudah mengenal adanya proses bioteknologi seperti misalkan adanya pembuatan adonan roti yang sudah dikenal oleh masyarakat Mesir. Kemudian adanya pembuatan sake yang dikenal di Jepang, dan di Tiongkok orang dapat membuat sufu dan kecap. Sementara di Indonesia, masyarakat Indonesia telah lama mengenal ragi untuk membuat tape, tempe, oncom, dan cuka. Sedangkan bioteknologi modern berkembang sejak ditemukannya struktur dan fungsi DNA, yaitu pada tahun 1950. Penerapan bioteknologi modern dalam segala bidang kehidupan semakin meningkat sejak ditemukannya struktur dan fungsi DNA. Penemuan tersebut memberikan dampak yang besar bagi perkembangan bioteknologi. Penerapan metode-metode baru seperti rekayasa genetika juga mendukung terciptanya produk-produk baru yang lebih mutakhir. Perbedaan dalam pemanfaatan makhluk hidupnya, pada bioteknologi konvensional, agen yang dimanfaatkan secara langsung dan utuh biasanya melalui proses fermentasi. Sedangkan pada bioteknologi modern, biasanya agen dimanfaatkan secara tidak langsung. Umumnya hanya bagian-bagian tertentu saja. Pada bioteknologi konvensional, alat-alat yang digunakannya masih merupakan alat yang sederhana. Sedangkan untuk bioteknologi modern, alat yang digunakan merupakan alat dan teknologi yang canggih. Proses dan hasilnya pada bioteknologi konvensional, prosesnya biasanya kurang steril dan hasilnya masih terbatas dengan kualitas yang belum terjamin. Sedangkan untuk bioteknologi modern, prosesnya dilakukan secara steril dan mampu memproduksi banyak produk serta cepat dan berkualitas. Adapun contoh dari bioteknologi konvensional yaitu pembuatan tempe, roti, yogurt, nata de coco, kecap, dan sebagainya. Untuk bioteknologi modern, kita sudah mengenal adanya pembuatan kultur jaringan, transgenik, cloning, dan pembuatan insulin. Bioteknologi konvensional pada umumnya dilakukan melalui proses fermentasi. Berdasarkan jenis mikrobanya, fermentasi dibagi dua, yaitu fermentasi oleh agen bakteri dan fermentasi oleh agen jamur. Contoh fermentasi oleh agen bakteri yaitu pembuatan yogurt dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus, pembuatan nata de coco dengan bantuan Acetobacter psyllinum, pembuatan kimchi dengan bantuan Lactobacillus kimchi, dan pembuatan mozzarella dengan bantuan agen mikroba bakteri Streptococcus thermophilus. Untuk fermentasi dengan menggunakan agen jamur, contohnya adalah pembuatan tempe dengan bantuan jamur Rhizopus oryzae, pembuatan tape dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae, dan pembuatan kecap dengan bantuan Aspergillus wenti. Adapun fermentasi berdasarkan kandungan produknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi yang mengandung alkohol dan yang tidak mengandung alkohol. Untuk yang mengandung alkohol, contohnya adalah tape dan sake.
yang tidak mengandung alkohol atau non-alkoholidik, contohnya oncom, kecap, roti, keju, dan sebagainya. Demikianlah penyampaian materi bioteknologi pada pertemuan kali ini. Terima kasih.